Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast kita yang kedua ini dengan topik lebih dekat bersama Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih BEM Universitas Riau periode 2021-2022. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zahra Kamila, mahasiswa aktif program studi S1 Matematika Angkatan 2020, dan rekan saya Alika Diyanti, mahasiswa Prodi Matematika Angkatan 2021. Kami selaku moderator pada podcast kita kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kepada acara kita kali ini. Sudah bersama kita di sini Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih periode 2021-2022. Langsung saja, kira-kira apa kabarnya nih Kanda Presma dan Wakil Presiden Mahasiswa? Ya, alhamdulillah baik. Untuk kesehatan ya, alhamdulillah semuanya baik insya Allah. Baik Kanda ini kan sudah terpilih menjadi Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa UNRI pada tahun 2021-2022 Kanda. Kira-kira apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Baik, untuk menjawab ya. Kesibukannya kami berdua membagi tugas kan. Kalau Presma itu lebih ke arah eksternalnya, kemudian Presma itu ada di internal yang mengkondisikan di dalam UNRI. Dan saya bergerak pada tanggal 27 September ya, kita lakukan aksi KPK pada waktu itu. Kemudian juga kemarin baru-baru juga tanggal 21 Oktober kita melaksanakan aksi nasional selaku kita sebagai koordinator pusatnya di BMC. Dan BMC ini bukan personalnya, bukan, artinya kemarin Bang Novian Fadil Akbar yang sebagai presmanya, sebagai koordinator pusat, ketika kepengurusannya berganti, maka koordinator pusatnya juga berganti, karena BMC itu atas nama kampus bukan atas nama personal, seperti itu. Artinya hari ini ketika presmanya berganti, maka koordinator pusatnya juga berganti, seperti itu. Dan hari ini saya ketika diamanahkan sebagai presiden mahasiswa, maka plus ya, diamanahkan sebagai koordinator pusat. Dan kemarin udah melakukan aksi nasional memperingati 7 tahun Jokowi dalam memimpin Indonesia ini. Untuk kesibukan saya sendiri ya, di internal kampus hari ini tak banyak perbedaan mungkin dengan teman-teman organisasi lainnya, teman-teman kelembagaan lainnya. Ketika di awal pasti mempersiapkan kepengurusan, mempersiapkan grand design, mempersiapkan kabinet, dan juga mempersiapkan transisi yang akan dilakukan atau peralihan dari kepengurusan sebelumnya dengan kepengurusan yang selanjutnya. Jadi inilah kesibukan yang hari ini dihadapi. Tentunya pembagian tugas antara kami berdua mudah-mudahan cepat berlalu nih ya. Mudah-mudahan ada cepat dapat kabinet dan teman-teman pengurus supaya BEM Universitas Riau bisa lebih optimal. Ya, artinya kami berdua udah membagi tugas, dan di awal-awal ini banyak LDR-nya ya. Ya, artinya banyak sering jomblo. berbagi Artinya tugas tugas, tetap berkomunikasi, tapi kalau dalam hal awal ini saya lebih fokus di pergerakan ya. Pergerakan sebagaimana visi kami juga, kreator pergerakan mahasiswa dari Riau untuk Indonesia, dan kawan-kawan Wapres ini mempersiapkan SDM-nya untuk terkait tentang satu periode ke depan itu bergeraknya kita seperti apa. Jadi luar biasa sekali ya Kanda. Ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita kali ini. Baiklah, langsung saja kepada CV yang pertama, yaitu CV Presiden Mahasiswa kita kali ini. Beliau bernama lengkap Kaharudin HS NDM. Beliau lahir di Bone pada tanggal 14 Maret 1999. Langsung saja kepada riwayat organisasi dari Presiden Mahasiswa kali ini. Yang pertama, beliau itu pernah menjabat sebagai Bupati Himaska FMIPA Universitas Riau. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai DPO Himaska FMIPA Universitas Riau pada tahun 2020-2021. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Gubernur Mahasiswa BEM FMIPA Universitas Riau pada tahun 2020-2021. Beliau pernah menjadi Ketua Umum ILM MIPA Indonesia periode 2021. Selain itu, baru-baru saja ini beliau menjadi koordinator pusat di BEM seluruh Indonesia. Kemudian adapun riwayat pendidikan dari Kanda Kaharudin ini, beliau menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di YPI 1,6 pada tahun 2015 hingga 2011. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2014 beliau menempuh pendidikan di Madrasah Sanawiyah YPI
NOK juga. Kemudian selanjutnya pada tahun 2014 hingga 2017 beliau menempuh pendidikan di MAN 1 Indragiri Hilir. Kemudian pada tahun 2017 hingga sekarang beliau menempuh pendidikan di Prodi Matematika di Universitas Riau. Selain itu, Kanda Kaharudin ini juga menoreh banyak sekali prestasi, diantaranya yaitu menjadi juara 1 lomba orasi FMIPA pada tahun 2018. Kemudian beliau pernah menjadi best speaker kompetisi debat mahasiswa bahasa Indonesia tingkat fakultas pada tahun 2019. Yang selanjutnya beliau pernah menjuarai lomba cipta dan baca puisi di ID Community tingkat nasional pada tahun 2020. Selanjutnya adalah Wakil Presiden Mahasiswa terpilih BEM Universitas Riau periode 2021-2022. Nama lengkap beliau adalah Razali, merupakan mahasiswa aktif program studi S1 PPKN FKIP Universitas Riau angkatan 2017, lahir di Kundur Utara Karimun, tepatnya pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Beliau menempuh pendidikan di SDN 009 Kundur Utara pada tahun 2005 hingga 2011, kemudian SMPN 3 Kundur Utara pada tahun 2011 hingga 2014, dan SMA N2 Kundur pada tahun 2014 hingga 2017. Beliau sangat aktif dalam kegiatan berorganisasi, diantaranya sebagai Bupati Himaproddi PPKN FKIP Universitas Riau periode 2019-2020, lalu menjadi anggota Sosmas Himnas PPKN Wilayah 1 pada tahun 2019, lalu menjadi Gubernur Mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau periode 2020-2021, lalu menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia IMAKIPSI pada tahun periode 2020-2021, dan saat ini terpilih menjadi Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau pada periode 2021-2022, dan masih banyak riwayat organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selain itu, beliau juga menoreh banyak prestasi, diantaranya juara 1 Syahril Quran Kecamatan Belat Karimun pada tahun 2016, lalu juara 3 Syahril Quran Kecamatan Kundur Utara Karimun pada tahun 2016. Sekian untuk CV dari narasumber kita. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab pada podcast kita kali ini. Langsung saja kepada sesi pertanyaan dan sesi jawabannya ya Kanda. Baik, pada tahun ini kan Kanda berdua ini sudah terpilih menjadi Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama ya Kanda, karena ini ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin dari perwakilan mahasiswa. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Kanda berdua ini kan sudah terpilih menjadi Presma dan Wakil Presma terpilih Universitas Riau pada tahun ini kan. Kira-kira apa nih arti dari dan makna dari kata Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa itu sendiri? Mungkin dari Kanda Kahar. Baik, awal kami untuk maju pun itu udah ada nih, awalnya ada cita-cita besar yang kami waktu kami mahasiswa baru dan 4 tahun ya udah nimbrung ataupun berproses di organisasi UNRI ini, dan juga kita ada studi banding juga dengan melihat kawan-kawan di kampus lain berorganisasi. Artinya ada keinginan besar untuk Universitas Riau ini kita munculkan suasana dari belajar kemudian berorganisasi yang aman dan nyaman, bahwa kita itu berorganisasi itu gunanya untuk apa? Menebar kebermanfaatan. Artinya kita dapat mengembangkan mahasiswa itu, potensi dari mahasiswa itu, kawan-kawan mahasiswa, baik itu di segi akademiknya, baik itu di segi potensi olahraga, potensi seninya, dan juga kawan-kawan yang senang berorganisasi. Kita ingin berikan hal tersebut. Itu yang awal dasar yang kita inginkan, dan ada cita-cita besar yang saya kan berproses dari himpunan mahasiswa jurusan, kemudian saya berproses juga di BEM fakultas gitu kan, sebagai bupati, sebagai gubernur mahasiswa, dan hari ini sepertinya tidak cukup gitu untuk hal tersebut fakultas saja kan. Kita ingin rasakan kawan-kawan yang lain, kita ingin gitu ciptakan suasana yang kita rasakan di fakultas, khususnya saya dari MIPA, kita menciptakan suasana organisasi yang sedemikian rupa kita ingin dari universitas, karena ada juga nilai-nilai yang nggak bisa dilakuin fakultas tapi itu bisa dilakuin di universitas, dan hari ini kita ingin menciptakan hal tersebut seperti itu. Sama-sama merangkul gitu ya. Iya. Gitu. Nah, mungkin di Wapres. Kalau dari saya sendiri ya, yang saya rasakan jadi Wapres atau melihat Kahar juga menjadi Presma, ini mengingatkan kepada sebuah nasihat sebenarnya. Kenapa hari ini struktur Wapresma itu bukan menjadi prioritas bagi saya melihat dari sebuah jabatan, karena ada nasihat yang begitu membekas dalam diri saya
bahwasanya orang-orang itu, masyarakat itu tidak peduli dengan seberapa pintarnya kita, seberapa kayanya kita, seberapa hebatnya kita, tapi yang mereka pedulikan itu cuma satu hal, maka kehadiran kita membawa manfaat bagi mereka. Maka seperti yang Kak Harta disampaikan, kami ingin menjadi penebar manfaat, memberi kebermanfaatan bagi seluruh mahasiswa. Dan ketika di BEM Universitas Riau ada kurang lebih 36.000 mahasiswa yang bisa kami berikan manfaat, menebarkan kebermanfaatan. Yang mungkin dengan kebermanfaatan yang kami tebarkan ini menjadi satu kebaikan juga bagi kami. Artinya ketika mahasiswa itu menebar kebermanfaatan, dan kalau bisa gitu kedepannya kita ada keluar gitu, bahkan itu sesuai dengan visi kita berdua, itu adalah kreator pergerakan mahasiswa dari Riau untuk Indonesia. Artinya apa? Bukan hanya dalam lingkup UNRI saja, itu kita pikirkan juga itu adalah stabil dalam UNRI-nya, dan kita berikan kebermanfaatan lagi di luar UNRI-nya, di mana orang-orang sekitar kita di UNRI ini, di Riau khususnya. Kemudian apa? Kita ada amanah hari ini, koordinator pusat BMC juga. Artinya bahkan bisa lingkup nasional gitu. Kita menebarkan kebermanfaatan itu untuk ada pengaruh UNRI untuk Indonesia gitu. Artinya kampus kita itu mulai tersorot gitu. Artinya kampus kita ingin melambungkan gitu ke udara bahwa Universitas Riau itu adalah salah satu kampus yang terbaik yang dimiliki Indonesia, kan seperti itu kan. Itu hal yang besar yang bisa kita gaungkan melalui apa? Hari ini saya sebagai fokus di organisasi, sebagai kita yang berproses di organisasi, itu mungkin cara kita untuk melambungkan nama kampus kita. Dan hari ini saya ingin melambungkan kampus saya dengan apa? Dengan kawan-kawan saya yang berbidang di mana? Bidang akademiknya, di bidang olahraganya, di bidang seninya, kan ada perlombaan nasional bahkan internasional hal tersebut. Dan kami ada talent mapping ke depannya gitu. Bagaimana kita membagi mahasiswa itu ada apa? Ada 3, ada entrepreneur, ada profesional, dan ada juga dalam dia orang yang peneliti atau akademisi, kan kayak gitu. Artinya ketika entrepreneur ada inkubasi startup gitu kan, profesional kita buat karir plan-nya gitu kan, dan peneliti kita buat research workshop-nya gitu. Artinya bukan hanya seminar, tapi kita harus ada coachingnya, mentoringnya gitu kan, hal-hal yang bersifat jangka panjangnya gitu kita latih ya kan, Pak Wapres ya. Hal-hal yang seperti itu yang harapan ke depannya melalui apa? Kolaborasi dan sinergi dengan apa? Misalkan akademik, di mana URC kan ada, dan BEM fakultas ada bidang PPA ya, atau Risdik ya kan. Kemudian HMJ-nya ada juga berbidang di akademik. Apalagi olahraga, setiap BEM fakultas ada olahraganya, HMJ ada olahraga, dan kita punya UKM olahraga. Tinggal apa? Tinggal kolaborasi. Itulah sesuai tagline kami yang kami bawa, itu adalah beragam seirama tadi. Dan hari ini sepertinya kita berkampanye lagi ya. Terasa terbawa suasananya hari ini. Dan berarti merangkul semuanya gitu ya. Artinya merangkul itu kan bukan berarti kita merasa semua gitu kan. Satu, kita nggak bisa buat semuanya orang suka dengan kita kan, tentunya kita nggak bisa. Ada orang-orang yang Artinya kepemimpinan itu adalah kuncinya komunikasi kan. Yang penting komunikasi kita baik dan lain sebagainya, insya Allah akan bersinergi beragam seirama tadi seperti itu, Pres ya. Berarti ini rancangan untuk kedepannya tuh udah matang ya kan, dan tinggal aplikasinya aja. Artinya kalau kami nggak matang persiapan kami, tentu kita nggak mungkin maju ya kan. Artinya kita sudah punya program unggulan, punya persiapan yang matang untuk maju ini, dan bukan hanya kosong gitu. Artinya maju aja, nggak ada program dasar keinginan besar yang mau kita inginkan, karena kami pun 4 tahun kan, kami ada pengorbanan besar ya kan, studi yang harus kami perlama gitu kan. Untuk apa? Untuk mengembangkan kampus kita ini, kawan-kawan kita bisa berkembang. Artinya gini, saya harapan ke depannya kami gitu kan, tidak ada lagi muncul apa guna masuk organisasi, tapi biarkanlah orang yang menilai. Organisasi itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Mahasiswa bisa dikembangkan dari organisasi, walaupun dia tak masuk dalam kepengurusan, tapi dia dapat manfaatnya kan, seperti itu. Artinya saya juga berkolaborasi, bersinergi dengan apa? Kemahasiswaan. Dahulu waktu kita kampanye ya, kita ada diskusi santai tiap sore. Waktu itu kita 2 mahasiswa berprestasi yang kami bawa juga pada waktu itu, Nurul Izazah dan juga Nur Hikmah, dan kebetulan itu dari MIPA. Kedua-duanya kita bercerita, banyak sisi gelapnya juga, banyak sisi terangnya juga. Artinya apa?
perlu apresiasi. Kemarin intinya adalah perlu apresiasi kepada mahasiswa tersebut yang berprestasi, sehingga kawan-kawan yang lain itu semangat gitu. Termotivasi gitu. Mungkin nanti tanya juga sama Wapres kan, nanti kalau dia terpancing nanti berbicara ya kan. Gitu. Berarti hal-hal tersebut tadi yang mungkin jadi modal awal Kanda untuk yakin gitu jadi Presma dan wakil presiden mahasiswa itu tadi. Iya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya pasti dari Kanda sendiri menginginkan perubahan gitu dari kepengurusan BEM sebelumnya gitu kan. Gebrakan awal apa gitu yang akan Kanda lakukan di awal kepengurusan nantinya gitu. Wapres saya. Biar Wapres. Untuk gebrakan awal nanti teman-teman bisa lihat pantengin terus Instagram BEM Universitas Riau. Insya Allah dalam waktu dekat, kalau tidak hari ini atau esok, kita akan mulai transisi, kemungkinan esok kita akan mulai transisi, dan di situ kita akan buat gebrakan besar. Salah satunya adalah open recruitment. Jadi open recruitment kali ini akan menggunakan platform yang berbeda dengan seperti biasanya. Mungkin teman-teman sudah tahu nih aplikasi Biru Langit. Aplikasi Biru Langit, dan kita nanti akan open recruitment melalui aplikasi. Dan teman-teman semua silakan nanti download aplikasi Biru Langit. Kita mulai dari open recruitment ingin menampilkan hal yang berbeda. Kita ingin menjadi pembaharu. Dan pastinya di BEM Universitas Riau nanti akan ada ide-ide, gagasan-gagasan yang baru yang kita bawa. Sebagaimana yang kita sampaikan dalam kampanye kita sebelumnya, kita ingin membawa BEM Universitas ini milik seluruh mahasiswa Universitas Riau. Bukan hanya milik orang-orang yang cinta dengan organisasi, tapi mereka yang cinta dengan seni, mereka cinta dengan olahraga, mereka cinta dengan riset, mempunyai tempat kedudukannya di BEM Universitas Riau. Mereka bebas untuk mengeksploitasi dan berekspresi di BEM Universitas Riau. Tentunya silahkan ditunggu dan silahkan nanti dipantengin terus kepengurusan BEM Universitas Riau, dan kami sangat menanti masukan, kritikan, dan saran dari teman-teman mahasiswa Universitas Riau menjadikan rumah kita, rumah Biru Langit, jantung hati masyarakat Riau menjadi lebih baik. Dan juga kalau disampaikan di sini kurang kejutan ya kan. Sebenarnya udah ada gebrakan awal per kementerian, dan juga sesuai kemarin kita ada kementerian baru juga tambahan. Kementerian sesuai yang kalau yang ikutin kemarin kampanye kemarin, dan hari ini kami akan menambah itu Kementerian Riset dan Pendidikan. Dulu itu masuk di Kementerian Pemuda, Seni dan Olahraga, itu kan dan masuk di sana pendidikan, tapi kita hari ini pisahkan pendidikan dan riset dan pendidikan, artinya supaya terfokus. Iya, gitu terfokus di sana. Kebetulan hari ini kan kita pendidikan juga harus kita bagaimana merata pendidikan, ada pengabdian di sana, ada riset tadi karena ada talent mapping tentang akademik ini. Kita kurang gitu dalam misalkan tentang PKM itu kan penelitian itu sejalan kan juga dengan MBKM dan juga sejalan dengan visi dan misi Universitas Riau. Kita menyesuaikan dengan visi misi Universitas Riau juga sih. Hal-hal yang kayak gitu seperti itu, dan kami sebenarnya sudah ada gebrakan perkementerian. Nanti kalau udah kami sampaikan kepada menteri kami nantinya, pada kepengurusan kami nantinya, di sana akan kami sampaikan. Silakan tambah lagi, kan tentu ada ide-ide kepengurusan. Ide kami berdua udah ada nih. Nanti ditambah lagi ide menterinya, ditambah lagi ide dirjennya, ditambah ide segmenan, ditambah lagi ide anggotanya. Tinggal apa? Kita sebagai akomodasi kepentingan ide-ide itu kita gabungin gitu. Itulah tadi saya sampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah kuncinya komunikasi. Ketika komunikasi itu lancar dan lain sebagainya, insya Allah semuanya akan lancar dalam hal berkegiatan. Dan intinya adalah dimanapun kita berada, tetap kita harus menebarkan kebaikan. Kita menjadi surya di sana, menjadi matahari di sana, untuk menolong kawan-kawan kita di sana. Seperti itu. Artinya dimanapun ya kita harus saling bekerja sama. Berarti udah ada inovasi-inovasi yang akan dimunculkan ya gitu kan. Iya, Mungkin dan teman-teman nanti banyak nih kejutannya nanti. bisa stay tune ya di aplikasi Biru Langit. Jadi Dan mungkin Instagram bisa langsung di-download BEM ini. aplikasi Biru Langitnya. Kemudian tadi Kanda ada mention mengenai open recruitment ya kan Kanda. Itu mungkin bisa dijelaskan atau mau jadi rahasia dulu atau gimana? Ini dalam konteks apa nih? Open Mungkin recruitment-nya? alurnya atau Oke. apanya gitu. Alurnya seperti biasa. Pertama, ya, kita nanti akan menjemput harapan dulu nih kriteria mahasiswa UNRI terhadap calon menteri dan sekretaris menteri di kabinet kita. Jadi kita akan menjemput harapan teman-teman mahasiswa seperti apa sih idealnya seorang menteri ya, idealnya seorang menteri untuk BEM Universitas Riau. Dan bersama dengan hal tersebut nanti kita akan open recruitment
BEM Universitas Riau, kita akan oprek pengurus BEM Universitas Riau. Dan H-1 pendaftaran atau hari terakhir pendaftaran, kita akan launching menteri dan sekretaris menterinya. Tentunya selanjutnya ada juga tahapan wawancara, kemudian nanti di akhir ada pengumuman. Seperti biasanya. Biar terbantu ya kan. Iya. Kalau berdua aja makin lama kita lambat bergerak. Iya. Betul nggak? Iya. Artinya kita butuh cepat Segera tim cepat, gitu. tim kita bergerak. Dan hari ini saya baru saja menghampiri abang-abang kita, kakak kita dari alumni. Kita udah berkomunikasi dengan Ika Undri, saat ini udah mulai aktif dan lain sebagainya. Dan hari ini kita sudah berkolaborasi. Tadi udah dapat jawaban terkait tentang bagaimana kita itu ada coaching mentoring terkait tentang entrepreneur ke depannya. Bahkan udah ada nih peluang gitu, kawan-kawan mahasiswa udah ditawarin, kawan-kawan yang ingin learning barista diajarin gitu untuk menjadi barista yang baik dan benar itu seperti itu. Bahkan udah keluar statement Berarti di segala bidang gitu ya kan? Iya, Ya. bahkan udah ada hal yang tersebut. Ini tinggal kita aja lagi mahasiswa yang ingin bergabung kah atau bagaimana. Nanti tindak lanjutnya seperti apa nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut. Artinya hal-hal yang kecil itu bahkan kita menyampaikan bahwa berdua saja kami sudah bergerak gitu. Artinya udah ada pergerakan yang kamu lakukan, tinggal sampaikan ke kementeriannya ya lagi. Tinggal suka pengabdian juga bisa juga, karena desa vokasi tetap kita lanjutkan. Kemarin terakhir kita baru launching greenhouse di Desa Pulau Sara. Jadi akan banyak inovasi lainnya akan kita kembangkan di desa vokasi, dan tentu kita butuh nih teman-teman mahasiswa yang cinta dengan pengabdian. Salah satu tridharma perguruan tinggi untuk kita mengabdi, maka kita sangat berharap banyak teman-teman mahasiswa Universitas Riau yang membersamai kita nanti. Ya mungkin nanti ada dari teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin membersamai Kanda berdua ini, mungkin bisa dipersiapkan dirinya terlebih dahulu agar nanti terpilih gitu, bisa membersamai Kanda-kanda yang hebat ini. Tenang, kita ada oprek 2 kok nanti di pertengahan kepengurusan ya. Jadi Kanda. bisa daftar. Ya, karena gini, kami ini membuat jangka panjang lagi gitu. Iya. Artinya kita melihat kawan-kawan beberapa fakultas itu banyak yang peralihan ya di akhir Desember, di awal tahun 2022. Artinya jangan sampai kawan-kawan yang aktif di BEM fakultas atau di organisasi lain yang baru demisioner kan tidak boleh merangkap dan sebagainya. Nanti kita punya peluang ingin mengabdi di BEM Undri ya. Artinya udah kami pikirkan dan kami tidak langsung membengkak ya di awal ini, tidak langsung over gitu. Kita tetap ada batasan Sesuai dengan kebutuhan. yang penting proporsionalnya aja, sesuai dengan porsinya ya, tepatnya lebih sesuai dengan porsi seperti itu. Berarti 2 kali open recruitment ini kita menyaring lagi ya Kanda, yang mana bibit-bibit unggul yang memang diperlukan, jadi bisa tersaring dengan sangat terfilter gitu ya. Artinya gini, mungkin di awal ini belum terpikir ataupun masih ada amanah yang lain, tapi nanti setengah kepengurusan di jalan baru berpikir ingin bergabung dan sebagainya, masih wait and see lah gitu, melihat BEM Undri itu seperti apa. Tapi di setengah itu sih, itu kan udah belum lagi melakukan open recruitment, udah kita pikirin hal yang seperti itu gitu. Artinya kita itu ya harus sebagai pemimpinnya di BEM Undri kan harus memikirkan jangka panjangnya seperti ya Wapres ya. Jadi bukan hanya bisa jadi bukan hanya ada oprek 2, tapi ketika BEM Universitas Riau ini butuh akan sumber daya, dan juga ketika teman-teman mempunyai semangat yang tinggi, maka sangat tak baik gitu kalau kami tidak mengakomodasi, tidak membantu, tidak merangkul teman-teman yang pengen. Jadi bisa aja kalau banyak yang ingin bergabung, semangatnya tinggi juga, dan BEM Universitas Riau ini butuh sumber daya yang berkualitas. Tentu bukan hanya open recruitment 2, open recruitment 3, open recruitment 4. Berarti siap mewadahi bisa, gitu ya Kanda. kita akan mewadahi itu, dan kita akan memikirkan apakah nanti inovasinya dengan open recruitment atau inovasinya dengan kita buat sebenarnya ada ide dan gagasan baru yang akan kita curahkan berdua ya. Dari ide kita berdua akan kita curahkan, tapi ini jadi kejutan terbesar sih untuk teman-teman semua. Apalagi ini kejutannya untuk teman-teman yang berorganisasi juga di luar BEM Universitas Riau itu bisa kalau pengen bergabung. Dia tetap bagian dari BEM Undri, tapi dia bukan pengurus yang ter-SK kan. Berarti kayak setengah-setengah gitu atau Bukan setengah-setengah, tapi Seperti simpatisan. simpatisan iya. BEM Undri. Atau apa ya, kalau di volunteer, menjadi volunteer. volunteer. Ya. Volunteer biru langit ya.
mungkin langsung Nanti dapat. jangan terucap nanti di sini, bahaya gitu kan. Masih rahasia ya Hati-hati, Kanda? masih Ini hati-hati. spesial kali podcast. Stay tune. Jadi mungkin orang banyak berpikir kan pres wapres nih banyak janji aja ketika kampanye, nanti tidak terrealisasi. Sebenarnya kita udah memikirkan ke depan. Kita bukan membual, tapi kita mengkaryakan. Jadi karya ini akan kita segera eksekusi. Ya, Jadi perlu ada step by step, nggak langsung Iya. keluar semua gitu janji-janjinya. ya, kita menjual ide, gagasan, program, kan itu yang kita Iya. jual. Lalu bagaimana nih, kan seperti yang Kanda bilang tadi kan, berarti membutuhkan menteri, sekretaris menteri dan kepengurusan, anggota-anggota kepengurusan gitu kan. Bagaimana cara Kanda gitu menarik minat serta kepercayaan mahasiswa Universitas Riau terhadap BEM Unri sendiri gitu? Ya, wapres, oke. Baik, Pasti. untuk menarik kepercayaan itu ya dengan sesuai dengan awal kami kemarin terkait tentang harapan kita, harapan Unri. Harapan itu kan semakin tinggi harapan, maka kepercayaan itu akan semakin tinggi kan. Ketika kita percaya, tentu harapan kita besar gitu nggak sih? Iya. Ya, oh saya percaya sama kamu gitu, tapi harapan saya kan gitu. Tapi di balik itu semua pasti akan ada juga kekecewaan kan. Dan hari ini kami akan menjaga hal tersebut, kepercayaan tersebut, dan ada harapan-harapan. Tadi ya yang sampaikan adalah kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak kan, seperti itu. Kami akan bergerak terus, fokus ke depan, karena kalau kita fokus pada what will people say, apa yang orang katakan, kita tidak akan bergerak maju ke depan. Bayangkan ada 10 orang gitu kan, 2 orang yang bukan mengkritisi, tapi kalau mengkritisi boleh ya kan, Iya. tapi lebih ke arah menjatuhkan seperti itu. Dan 8 orang yang mensupport kita dan mengkritik, memberikan saran. Kita fokus pada hal yang tersebut. Kita seperti tatapan kuda tadi kan, kita fokus ke depan, kita berikan kebermanfaatan orang banyak sesuai dengan plan kami. Kami udah ada roadmap ya gitu. Ada roadmap yang kami berikan 1 periode ke depan, apa yang akan kami lakukan. Akan kami buktikan bahwa dengan program-program yang akan kami lakukan gitu. Artinya di masa pandemi ini bukan hanya sekedar amati, tiru, dan modifikasi. Biasa saya di jurusan dan fakultas itu ada juga program yang diamati, tiru, dan modifikasi. Tapi hari ini selain melanjutkan perjuangan ya, selain melanjutkan harapan dari pengurus sebelumnya, kita hargai juga kan perjuangan sebelumnya, tapi harus ada perbaikan dan juga harus ada inovasi tambahan baru. Dan bahkan kita menambah kementerian di awal terkait tentang riset dan pendidikan. Artinya kita ingin gitu, setelah pasca kuliah, mahasiswa Unri ini mental dan kompetensinya itu siap untuk apa? Bertarung di luar kampus, di dunia kerja. Dengan apa? Berkoordinasi dengan kemahasiswaan Unri. Kan itu guna kami mewakili seluruh mahasiswa Unri untuk menyuarakan hal tersebut gitu. Mau kawan-kawan kupu-kupu ya kan, mau kawan kura-kura ya kan, kan gitu bahasanya. Kuliah pulang, kuliah harapat ya kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Artinya kita menampung semuanya untuk mengembangkan tadi bidangnya. Poinnya apa? Di bidang akademik. Oh, yang akademik oriented tetap kita pikirkan kok, bukan hanya orang berorganisasi, orang olahraga, bidang olahraga apa saja, seni apa saja. Hal-hal yang kayak gitu yang kita pikirkan. Artinya apa? BEM Unri ini memang udah keberagaman itu memang udah dari awal. Udah beragam seirama ya, itu yang tagline kami bawa. Artinya kita siap gitu untuk kawan-kawan. Hari ini kami sudah dipercayakan, kami akan jaga kepercayaan itu dengan apa? Dengan program-program unggulan yang akan kami berikan. Seperti itu yang kami berikan. Dan ingat, waktu kampanye kemarin BEM Unri siap hadir, ada call center ya kan, harapan centernya. Ketika ada permasalahan bisa dihubungi gitu terkait tentang masalah kampus ya. Kalau masalah pribadi tergantung yang narah hubungnya saja. Nah, nanti kita mendeteksi juga permasalahan. Oh, permasalahan ini permasalahan jurusan. Kita akan komunikasikan ke jurusan mana ya. Ini fakultas mana? Oh, ini masalah fakultas yang berkoordinasi, karena kita kan ada otoritas organisasi kan, ada tingkat jurusan, ada tingkat fakultas dan universitas. Kami masih menghargai kawan-kawan, kita harus menghargai kawan-kawan BEM fakultas dan HMJ kan gitu. Nggak mungkin BEM Unri mengurus jurusan sementara HMJ ada gitu. Artinya nanti kami mengambil ada koordinasi gitu. Iya, tetap ada koordinasi. Itu tadi kunci dalam kepemimpinan itu adalah komunikasi gitu. Dan tentunya ya untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan BEM Universitas Riau,
apa yang bisa menjadi pemicu teman-teman untuk bergabung, silahkan cek lagi visi misi dari Kahar dan Razali di awal, dan silahkan lihat apa saja sih program unggulan yang kami tawarkan dan bagaimana track record dari kami berdua di BEM fakultas dan di HIMA masing-masing. Tentunya kami tidak serta-merta ingin mengajak teman-teman tanpa ada bukti nyata yang pernah kami berikan. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung, tentunya kami dengan pintu terbuka lebar menerima teman-teman dengan tangan yang siap menyambut sapaan dari teman-teman untuk bergabung. Kami sangat menerima dan sangat mengharapkan kehadiran teman-teman untuk membersamai pengurusan BEM Universitas selanjutnya. Ya, mungkin dari teman-teman semua bisa dilihat lagi ya kriterianya mungkin apakah cocok visi misinya dengan kriteria teman-teman seperti itu. Dan kami nggak minta banyak kok, yang penting profesional, kemudian Komitmen. loyal, Sungguh-sungguh komitmen gitu, gitu kan, dan mau belajar dan mau bekerja sama. Dan dalam kepemimpinan kan kita bawa berorganisasi, kita bawa kekeluargaan, itu yang paling penting, seperti solidaritas lah ya. Mungkin tadi kan Kanda ada mention mengenai merangkul dari semua kelembagaan itu tadi. Nah, kira-kira gimana nih cara Kanda menanggapi mungkin ada beberapa kelembagaan yang merasa dianaktirikan gitu Kanda? Karena kan seperti yang Kanda bilang, nggak semua orang bisa menerima apa yang menjadi nggak semua orang bisa menerima kinerja kita gitu ya kan. Jadi kira-kira kiat-kiat apa yang mungkin Kanda-Kanda ini lakukan untuk ngasih tahu ke mereka gitu, kalau kalian ini bagian dari kami gitu, kami tetap merangkul kalian gitu, kalian ini bukan anak tiri gitu, istilahnya kira-kira kayak gitu. Kira-kira bagaimana Kanda? Ya, yang penting sih dalam organisasi itu nggak boleh baperan sih kan. Bisa Dalam sih baperan, organisasi. bawa perubahan sih. Iya, bawa perubahan ya. Harus Artinya profesional gitu. Ya. iya, kita kan organisasi, belajar profesional, belajar gimana caranya memimpin orang banyak dan sebagainya. Dan hari ini kita hadir ya, bagaimana tagline-nya itu beragam seirama. Dan hari ini karena banyaknya, saya juga merasakan bagaimana di tingkat nasional bedanya ornamen politik dan sebagainya. Dan kita baru di universitas, kepentingan politik ataupun ornamen politik itu ya harus tetap satu. Walaupun berbeda, ya kita bisa beragam seirama kok gitu. Kalau memang bagus ya bagus gitu kan. Kalau memang itu bersifatnya manfaat untuk orang banyak, ya why not gitu. Kenapa enggak gitu kita untuk lakuin bersama gitu. Dan apa sih alasan untuk tidak berkoordinasi dan lain sebagainya? Tentu kita akan tetap bekerja sama gitu. Yang penting kurangi kecurigaan aja sih. Itu juga udah di misi pertama kita sih. Misi pertama kita adalah bagaimana mewujudkan sinergisitas antara seluruh elemen yang ada di kampus, stakeholder yang ada di kampus, baik itu mahasiswa, kemudian birokrasi kampus, kemudian alumni, kita sama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Dan tentunya sebagaimana ya yang kami sampaikan mungkin di forum-forum sebelumnya, kunjungan ke fakultas-fakultas sebelumnya, bahwasanya kita tidak akan menganaktirikan, kita sampaikan itu di awal. Dan bagaimana cara kita untuk membuktikan itu, kita nanti ada kementerian ya khusus, namanya Kementerian Dalam Universitas. Ini akan menaungi kelembagaan dan pengkaderan di Universitas Riau, khususnya kelembagaan mahasiswa. Di sini kita akan buat program-program dan melanjutkan program-program bagaimana kita akan lebih mengaktifkan forum-forum tentunya. Kenapa penting forum-forum ini diaktifkan? Karena di sini kita menggerakkan bergerak bersama dan beragam seirama tadi. Dari forum inilah mungkin mereka yang merasa tidak terangkul akan merasa terangkul, dan mereka yang tidak terjamah akan terjamah, dan mereka yang merasa sendiri akan merasa kita ini satu loh. Jadi Universitas tempat mengadu Riau. gitu ya Kanda? Iya, jadi BEM Universitas Riau ini menjadi ibu, tempat berpangku, tempat meluahkan rasa dari teman-teman kelembagaan tentunya. Ya, intinya jangan sampai hari ini mahasiswa kehilangan wadah aspirasinya. Dan BEM Unri ini siap menjadi wadah aspirasi pilihan terakhir seandainya memang kelembagaan kawan-kawan atau seperti apa, kita BEM Unri siap gitu. Tapi kami akan tetap mendeteksi itu di area mana, jurusan kah, fakultas kah gitu kan, karena ada koordinasi dan sebagainya. Dan hari ini kalau kita bahasanya menolong orang, yang penting kita udah mengulurkan tangan. Kawan-kawan mau rangkul, kan dalam merangkul diterima atau enggak, yang penting kita udah mengulurkan tangan, diterima atau enggaknya
itu tergantung si orangnya. iya tadi orangnya lagi. tadi gitu. Yang penting kita udah mengajak, udah berbesar hati mengajak, itu kembali ke secara pribadinya lagi. Cara memandang ajakan itu tadi. Ajakan itu tadi, kurangi kecurigaan. Ya kan kenal dulu kan. Tak kenalkan maka tak sayang. Ya. Lalu seperti yang udah Kanda sebutkan gitu kan, udah ada inovasi program kerja yang sudah dirancang secara matang gitu kan. Ada nggak sih Kanda persiapan gitu, misalnya tahun depan kan belum tentu kita offline gitu kan, bisa jadi kita online juga gitu kan dari kemarin sudah beredar gitu kuliah offline tapi ternyata masih juga online gitu. Kasih informasinya. Oh, jangan. Iya, jangan dulu ya. Iya. Dari informasi resmi. Informasi resmi saja ya. Jadi gimana nih, apakah udah ada persiapan gitu untuk keburukan lah gitu keburukan atau kegagalan gitu? Hal terburuk lah ya. Iya, Hal terburuk dalam menjalankan kepengurusan BEM Universitas Riau di tengah situasi pandemi ini yang tidak stabil, dan kita tidak tahu kan kapan kita bisa beraktivitas secara normal dan kapan kita beraktivitas secara prokes atau protokol kesehatan. Dan tentunya ini udah kita siapkan bagaimana kita melaksanakan. Pertama, ketika kita masih online atau masih semi daring atau hybrid, kita mempersiapkan yang namanya 2 sekre. Pertama sekre online dan sekre offline. Sekre offline ada tim-timnya gitu ya. sudah kan, ya? ada rancangan yang telah kita buat, dan sudah ada pelaksanaan program kerja atau pelaksanaan program-program yang telah kita tawarkan ini, bagaimana kita menyiapkan atau telah kita suapkan untuk pelaksanaan secara daring dan pelaksanaan secara luring. Dan tentunya sebenarnya harapan kita semua perkuliahan semester depan itu kita akan usahakan untuk luring, karena surat edaran dari Menteri dari Kemdikbud sudah keluar ya, dari Kementerian sudah keluar, dari Mas Nadiem telah mengizinkan. Dan kenapa Universitas Riau hari ini belum melaksanakan, tapi kemungkinan kita untuk sisa semester ini tunggu juga dari surat edaran secara resmi. Sekarang ini surat edarannya sudah ada tapi belum disebarluaskan karena menunggu panduan dari Satgas Covid Universitas Riau. Jadi di sisa kepengurusan ini mungkin akan dilakukan tatap muka terbatas. Dalam konteks terbatas adalah mereka yang bisa dilakukan secara terbatas seperti skill labor, kemudian bimbingan, kemudian sempro, semhas, kompre dan lain sebagainya. Ini bisa dilaksanakan. Tapi untuk admin hat ya kan, saat ini udah bergerak kan. tatap muka secara penuh itu akan dilaksanakan insya Allah semester depan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi dari ini ya. Ini sebenarnya jawaban juga dari audiensi-audiensi yang telah kita lakukan. Jadi walaupun kita nih masih berdua dan masih dibantu dengan teman-teman KLB, Kabinet Lentera Bertuah, tapi kita sudah bergerak terus. Sudah bergerak, dan itu informasi penting kan. Hari ini sisa perkuliahan ya, tadi setengah ya. Karena kita belum bisa itu karena sebenarnya di surat edaran Menteri itu tertuang bahwasanya bisa melakukan dengan syarat teman-teman dari luar kota itu 2 pekan atau 14 hari melakukan karantina. Kita pekan depan ini udah pekan ke-11 ya. Kalau 2 pekan kita karantina berarti udah pekan ke 13 atau 14 nanti masuk. 16 kita udah akhir. Jadi kasihan juga kan teman-teman yang dari kampung libur lagi nanti. Jadi dan juga 2 pekan terkorbankan untuk karantina saja. Persiapan jadi, itu sih apa sih sarana prasarana juga. Banyak gedung kuliah kita yang belum terpakai kan, itu dibersihin dulu. Prokes juga belum siap juga. Banyak vaksinisasi juga kita harus mencukupkan ya sekitar 65% ya, 75% ya, 75%. Kabarnya juga peduli lindungi juga bakal dipakai ya untuk melacak berapa mahasiswa yang sudah vaksin dalam satu gedung juga. Untuk kuliah nanti mungkin dari panduan Satgas ya, ini belum finish, belum disosialisasikan. Betul. Kemungkinan itu vaksin itu menjadi syarat karena sesuai dengan surat edaran Menteri. Ya, emang banyak yang harus dipersiapkan terlebih dahulu ya. Udah vaksin kan? Sudah. Kami udah vaksin ya. Alhamdulillah ya. Dosis 2 lagi. Sukseskan vaksinisasi supaya bisa kuliah offline. Nah, supaya tetap sehat gitu. Supaya angkatan 2000 dan 2021 bisa merasakan kuliah di ruang kelas. Ya, tadi kita bercerita ya, gimana ya gimana di sini kan? Kami angkatan corona kan. Angkatan corona. Siap. Jadi dosen saya pun ada bilang kan, mahasiswa S2 dari awal masuk sampai Dewi sudah tidak pernah jumpa. Jadi kuliahnya udah lulus tak pernah jumpa. Jadi mudah-mudahan harapannya
bukan hanya kita yang merindukan kuliah offline, seluruh stakeholder mahasiswa Universitas Riau dan seluruh pimpinan birokrasi dan dosen-dosen kita merindukan kuliah offline. Mudah-mudahan kerinduan ini akan segera terjawab, Kak. Kerinduan Asik sih ya. dipendam ya. Asik ya kan. Tahun depan kita offline, kita buat kegiatan Iya, yang padat. euforianya yang tinggi gitu kan. Kita bikin Luar acara-acara biasa. yang banyak ya. Ya. Ya, tapi jangan terjebak pada acara seremonial ya. Iya. Pergerakan itu harus tetap. Betul, Akademiknya pun harus naik juga. Iya, prestasi juga harus itu. Prestasi hebat, harus organisasi jalan juga. jalan juga. Iya. Organisasi hebat, prestasi mantap. Iya. Muncul lagi Pokoknya ya. berimbang lah ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, Kanda. Kemarin kalau tidak salah di comment section di salah satu platform sosial media ya, Kanda, ada yang mention di komennya itu gimana apa? Kanda kan sebagai koordinator pusat BMSI gitu kan. Nah, mereka bertanya nih, jangan kemarin di kampanye waktu pemilihan Presma Universitas Riau ini kan katanya ada janji memajukan UNRI. Terus kenapa sekarang malah terjun di BMSI? Walaupun mungkin mereka nggak tahu kalau misalnya sebagai koordinator pusat BMSI itu kan emang amanah dari universitas kita sendiri. Itu kira-kira bagaimana cara Kanda membuktikan bahwa Kanda itu emang bisa gitu membagi waktu antara menjadi koordinator pusat BEM seluruh Indonesia dengan mengurusi masalah internal di kampus kita ini? Baik, tadi saya di awal udah sampaikan, saya di eksternal dan Presma saya di Internal. Artinya kan udah terjawab tuh. Iya. Dan hari ini BEM seluruh Indonesia itu menjadi koordinator pusat nama personal atau nama kampus. Kan tadi saya jawab itu adalah nama kampus. Dalam hal tadi ingin memajukan nama UNRI, mengharumkan nama UNRI, ketika Universitas Riau sebagai koordinator pusat BEM seluruh Indonesia yang di dalamnya sana tergabung beberapa kampus yang besar, di sana ada UNS ya kan, ada UNSUR dan ada UNJ dan lain sebagainya. Dan hari ini kita di sana gitu, tergabung di sana dan kita bawa nama UNRI gitu. Dan kita memperkenalkan UNRI gitu. Ketika saya menjumpa presiden mahasiswa kampus-kampus yang lain, ya saya sampaikan Universitas Riau itu seperti apa. Dan hari ini UNRI itu udah digaungkan di nasional kan. Dan hari ini kita udah keluar dari, kita itu jangan Dari sekedar Sumatera itu iya tadi. sekedar jangan bahasanya apa jago dalam tempurung ya, iya. Jago gitu dalam- kan. Artinya kita belum melihat dunia luar seperti apa. Dan hari ini untuk dalam hal jaringan eksternal kita udah berkolaborasi. Kemudian apa? Hari ini kita berkolaborasi bersama siapa? Ikatan Alumni UNRI, ya kan? Kita berkolaborasi juga. Dan hari ini tentu tadi beragam saya irama tadi, organisasi mahasiswa yang ada Universitas Riau ini tentunya harus apa? Kita harus bekerja sama dan saling mendukung untuk apa? Yang mengharumkan nama UNRI ini tadi. Kira-kira pertanyaan gini gitu kan. BEM UNRI di mana sih letak untuk mengharumkan nama UNRI? Kan seperti itu tiap organisasi gitu kan. Misalkan di URC gitu kan, Universitas Riau Cendekia mengharumkan nama UNRI di mana? Terkait tentang apa prestasi-prestasinya kan? Kemudian OKM olahraga di mana? Terkait tentang lomba olahraganya kan? Bidang-bidang olahraga. Oh, bidang olahraganya kan? Kan olahraganya. artinya ada cara setiap organisasi itu untuk mengharumkan namanya. Dan Iya. hari ini sebagai perwakilan mahasiswa, kami kembangkan bakat kawan-kawan juga sesuai dengan program kami, dan kita sama-sama saling bersinergi gitu. Artinya ketika berbicara tentang hal itu, artinya dia memberikan semangat terus kan, reminder gitu kan. Itu jawaban saya tetap terima kasih sudah menjadi pengingat sampai pada hari ini, dan terima kasih sudah memikirkan kami berdua untuk masih mempertanyakan hal tersebut. Artinya masih menstalker ya, masih memantau, mengikuti perkembangan kami, dan itu sangat senang gitu. Jawaban saya tetap berterima kasih gitu. Itu karena ada kepedulian dari teman kita yang sangat mempedulikan kita, mengingatkan kita tentunya nih hal yang baik. Dan ya, terima kasih tentunya kami akan membuktikan, akan menjawab pengingat dari teman-teman tadi untuk bagaimana hari ini kita masih belum ada nih kepengurusan, tapi kita udah berusaha untuk memajukan Universitas Riau, salah satunya lewat amanah kita sebagai korpus BEM se-Indonesia. Kemudian nanti dengan apa sih capaian kita ke depan. Jadi ketika kita ingin melihat keberhasilan, bukan kita lihat di ketika awal,
tapi kita akan lihat ketika di akhir, dan tentunya kita akan mempersiapkan dan membuktikan ketika di akhir nanti akan ada kemajuan yang akan kita bawa untuk BEM Universitas Riau. Dan terima kasih nih kepada teman kita yang udah jadi bukan stalker sih, menjadi pecintanya kita, sobat harapan. Belum ada koordinasi kan pertanyaan itu kan, nanti khawatirnya udah dikoordinasikan kan. Dan hari ini ya itu kami ada nggak ada kan. Nggak ada. Artinya hari ini kami itu berterima kasih tentang hal tersebut, menjadi pengingat. Dan biasa dikembalikan mengkritik presiden, tapi belum hal tersebut kita nggak perlu menjawab dengan kata-kata, tapi kita akan membuktikan dengan program-program kami yang akan kami lanjutkan. Karena untuk saat ini kan kami belum ada kabinet, tapi belum ada kabinet pun udah kami bergerak, bahkan di tingkat nasional. Apalagi kalau ada kepengurusan kan, kan gitu. Jadi yang kemarin-kemarin tuh bukan sekedar kata-kata, tapi nanti akan kita wujudkan dalam aksi nyata. Ya, pokoknya tunggu aja. Berkampanye lagi di sini ya kan. Berarti kritik itu dijadikan bukan jadi kayak malah drop down, jatuh, malah bikin kita makin bangun ya kan. Ternyata masih banyak yang memantau nih, asik nih kan. Itu berdemokrasi kan seperti itu. Ya kita nanti kalau kita anti kita mengkritik bapak penguasa anti kita anti kan enggak. Artinya kan kita masih menanggapi, santai aja. Mau ajak diskusi ngopi boleh juga kan gitu bahasanya. Diajak ke kafe gitu. Iya. Kan mahasiswa gitu ya. Iya. Sangat pengen. Lalu untuk pertanyaan penutup lah nih Kanda. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dan harapan ke depannya untuk mahasiswa Unri gitu. Harapan dan pesan untuk seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Riau, jantung hati masyarakat Riau. Teman-teman semua, hari ini kampus adalah laboratorium intelektual. Kampus adalah tempat kita untuk mengeksplorasi diri kita dan mengeksploitasi diri kita, yang akan menentukan kita kemana arah yang akan kita bawa. Dan jangan sia-siakan kampus ini sebagai tempat kita belajar tanpa kita dapatkan pembelajaran yang lebih kompleks. Pembelajaran itu bukan hanya tentang kita belajar di kelas, pembelajaran itu jauh lebih besar daripada hal itu. Maka salah satunya teman-teman bisa bergabung dengan BEM Universitas Riau, bisa menjadi pengingat BEM Universitas Riau, dan bisa menjadi pengkritik BEM Universitas Riau. Sebagai apapun peran dari teman-teman mahasiswa Universitas Riau itu sendiri, kami sangat mengapresiasi dan sangat membutuhkan peran-peran dari mahasiswa itu sendiri. Dan tentunya kami dan tim kami, tentunya karena kita udah punya tim ya, tim transisi namanya, kita sangat menunggu kehadiran teman-teman dalam Open Recruitment BEM Universitas Riau periode 2021-2022. Jangan lupa gabung tentunya. Dan BEM Unri ini bukan milik pengurus BEM Unrinya yang ada di SK-nya, bukan milik pecinta organisasi ataupun aktivis bahasanya, tapi BEM Universitas Riau ini adalah milik seluruh mahasiswa Universitas Riau. Dan harapannya kita itu bisa bersinergi sesama mahasiswa Universitas Riau, ada program yang untuk mengembangkan minat dan bakat kawan-kawan. Tanpa adanya kawan-kawan seluruh mahasiswa Unri, apalah arti sebuah program itu, apalah arti BEM Universitas Riau itu kalau niat baik ini untuk mengembangkan minat dan bakat tersebut gitu kan tidak terrealisasi karena tidak adanya keterlibatan mahasiswa Universitas Riau. Artinya seperti apa? Seperti mengulurkan tangan. Ketika ada uluran tangan ini gitu kan, hilangkanlah kecurigaan tersebut bahwa hal tersebut adalah niat baik dan kita bisa bersalaman, bersinergi untuk apa? Mengembangkan Universitas Riau, mengharumkan nama Universitas Riau melalui apa? Kawan-kawan yang akademik oriented bisa apa? Mengikuti olimpiade, mengikuti lomba-lomba bersifat akademik ya. Ada yang bersifat walaupun di bawah Kemen Riset Dikti ya kan. Ada hal-hal yang seperti KDMI, kemudian ada KN MIPA ya, KN MIPA dan olimpiade lain sebagainya. Kemudian apa di bidang olahraga ada Pomnas gitu kan. Bagaimana gini kan. Ini harapan besar
adalah bagaimana mahasiswa Universitas Riau ini bisa mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Bahkan hari ini kan udah ada PON ya, salah satu mahasiswa UNRI yang berprestasi di sana. Kan itu suatu kebanggaan untuk kita. Apalagi tinggal apresiasi kita kepada mahasiswa tersebut yang berprestasi kan gitu. Nah, kemudian apa tentang seni, ada yang mempunyai bakat menyanyi, menari, berteater gitu kan. Kan kita itu harus kita kembangkan kan hal-hal yang tersebut. Dan ketika ada program yang dibuat gitu kan, dan itu tidak dilibatkan oleh mahasiswa UNRI yang ingin tergabung di sana, kita kalau nggak ada mahasiswa UNRI, apalah kami cuman berdua ini, apalah kami BEM UNRI ini kalau tidak menebarkan kebermanfaatan untuk mahasiswa UNRI tadi kan seperti itu. Artinya talent mapping tadi, kami bisa membagi mahasiswa UNRI itu terbagi menjadi 3, dan kemahasiswaan UNRI pun berpihak di situ juga, dan beberapa UKM juga seperti itu gitu kan. Artinya ya kita tinggal bersinergi, kita kembangin mahasiswa UNRI ini, dan artinya apa, mental dan kompetensinya ketika pasca kampus ini udah siap fight di luar kampus gitu. Karena kalau kita pasca kampus ini tamat tanpa adanya mental dan kompetensi yang siap, kita nggak bisa bertarung di luar kampus gitu. Kan seperti itu. Kan itu yang harapan cita-cita besarnya, manfaat dari BEM UNRI itu sebenarnya itu gitu. Artinya ada uluran tangan dari Ikatan Alumni UNRI pun juga berkata, saya berkata kepada bapak-bapak, abang-abang kita, kakak-kakak kita, ibu-ibu kita alumni UNRI gitu kan. Besarnya UNRI itu dari alumni. Ketika mahasiswa UNRI ini sudah selesai, dia butuh mentor kan? Mentornya siapa? Alumni kita. Alumni kita ternyata besar-besar juga loh gitu. Bahkan ada pimpinan redaksi Tempo, Gubernur Riau alumni UNRI, ya kan? Ada beberapa wali kota juga dari alumni UNRI gitu kan. Artinya besar loh gitu. Bahkan di perusahaan ada juga gitu kan. Ketika itu jaringan alumni itu besar dan kita bisa berkoordinasikan kan, artinya dalam ketika berkuliah ada kegiatan untuk mengembangkan akademik, kita bisa berprestasi dan minat dan bakatnya terkembangkan. Ketika pasca kampus kami juga memikirkan gitu. Bukan hanya karena gini, dalam memimpin itu kalaulah hanya mementingkan plan untuk sendiri, nggak orang lain kita pikirkan, itu yang kita pikirkan orang lain. Tapi biarkanlah Tuhan yang mempersiapkan plan kita sendiri. Tentu ada jalan ketika kita bantu orang lain, maka urusan kita pun akan dipermudah juga. Dan hari ini kami memikirkan kawan-kawan mahasiswa UNRI, kami juga mahasiswa UNRI kan, jadi kami memikirkan diri kami juga sendiri gitu kan, bahasanya secara tidak langsung. Untuk apa? Wadah itu tadi, wadah untuk kemahasiswaannya berkegiatan, wadah untuk belajarnya, wadah untuk pasca kampus. Itu harapan besarnya gitu. Itu panjang gitu prosesnya, dan kita hanya 1 tahun loh gitu. Ada hal besar yang ingin kami tinggalkan selama 1 tahun ini, 1 periode ini, dan itu waktunya nggak banyak ya, terbatas oleh waktu ya. Ya mungkin itulah tadi sesi diskusi kita kali ini dalam podcast kajian advokasi. Mungkin saya akan membacakan beberapa rangkuman ya. Jadi yang pertama ini, Presma dan Wakil Presma kita kali ini sudah menyiapkan banyak rancangan-rancangan dan inovasi-inovasi yang akan dikembangkan kemudian bersama dengan kabinet-kabinet yang juga akan dirangkul bersama seperti itu. Kemudian yang kedua akan ada pembaruan gitu dari kementerian. Intinya akan lebih banyak inovasi, dan Kanda-Kanda ini sudah menyiapkan roadmap gitu untuk pembangunan UNRI, dan agar supaya Universitas Riau ini juga bisa terlihat gitu di nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin tadi mengenai ada Kanda-Kanda ini juga ada mention bahwa Kanda Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa bersama Kabinet dan BEM UNRI ke depannya akan membersamai mahasiswa dari mulai masuk ke dalam lingkungan UNRI hingga keluar nanti ya, mungkin pasca sarjana juga akan dirangkul bersama-sama seperti itu. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita kali ini, mungkin dari pihak IMAS KFMIPA Universitas Riau akan memberikan plakat ya atas partisipasi dan penghargaan untuk Kanda Presma dan Wakil Presiden Mahasiswa kali ini. Mungkin bisa diterima Kanda. Siap, terima kasih.
Baik, dengan berakhirnya penyerahan plakat tadi, maka berakhir pula podcast kita kali ini. Saya, Zara Kamila, dan rekan saya Saya Alika Dianti. mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata serta perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Podcast podcast ketiga. ketiga.